udahlah, nggak usah membanding-bandingkan, jalanilah hidupmu. Berta, assalamualaikum saat kita, aku tanggapin ini. Terima kasih Nemburu. Ya sambil-sambil lah ya kan, sambil menjalani hidup, terus belajar, harus dibanding-bandingkan. Kalau nggak ku banding-bandingkan, ya tetaplah aku tapir atau malah kembali jadi tapir. Sehat-sehat di sana. Terima kasih. Mau nanya Mbak, kalau Muhammad dapat wahyu di Gua Hiro itu, Gua Hiro yang saksi siapa Mbak? Tolong jawab. Oris Fitnah, assalamualaikum sehat kita. Aku menjawab ya. Jadi yang didapat wahyu kan? Ya wahyu ya yang didapat, bukan sertifikat tanah yang harus butuh saksi. Tahu wahyu kan? Iya, petunjuk dari Tuhan, firman Tuhan. Kalau petunjuk dari Opung Dolimu, tadi Opung Doli kita bukan wahyu namanya. Wasiat ya kan? Jadi jangan ketika bicara tentang Al-Quran, bicara tentang Nabi Muhammad, langsung kalian sekeluarga serombongan minta-minta saksi. Mana saksi? Mana saksi? Nyari-nyari saksi kalian. Artinya cak kau putar balik dulu coy. Putar balik dulu kalian sekeluarga. Kalian toleh dulu, kalian telisik dulu, kalian tatap-tatap pandangin dulu Bible, kitab suci kalian itu. Apakah nabi-nabi ataupun tokoh-tokoh penting di situ ketika menerima petunjuk dari Tuhan ataupun firman Tuhan ada saksinya? Mana ada? Contoh aja ya, di buku pertama, kitab pertama, Biblemu, tulisan Musa ada 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Beliau bisa menuliskan tentang penciptaan, menuliskan tentang Nabi Abraham, Nabi Nuh yang jauh terpaut waktunya dari beliau. Kok bisa beliau menuliskan itu? Karena dapat petunjuk. Mana saksinya? Gak ada saksinya. Ya, bahkan yang paling gongnya lagi, Nabi Musa bisa menuliskan Tuhan berfirman dalam hatinya. Ada kan di Kejadian 8? Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Dituliskan Musa demikian. Kau pikirkan dulu itu. Apa katanya? Takkan lagi kamu mengutuk bumi, kata Tuhan. Setelah Tuhan mencium aroma harum persembahan. Kok 11-12? Dengan siapa itu? Manggut-manggut setelah menerima persembahan. Oke. Yeremia juga seperti itu. Nabi Yeremia. Berfirman Tuhan sama dia. Janganlah kau mengatakan aku masih muda. Pergilah kepada siapapun kau kuutus, kata Tuhan. Siapa saksinya? Gak ada, tapi beliau menuliskannya kan. Yehezkiel, yang paling gong lagi, Yehezkiel 23. Datang firman Tuhan padaku, kata Yehezkiel. Ada 2 perempuan anak dari seorang ibu, kakak beradik kan. Bersundal-sundal di Mesir. Yang difirmankan Tuhannya di situ tentang susu-susu pula. Tentang dada-dada keperawanan yang dijamah-jamah. Tentang jakar-jakar. Yang sebesar jakar keledai yang menimbulkan aroma-aroma birahi. Itu cemana firman Tuhan itu kepada Yehezkiel. Siapa saksinya itu? Gak ada, tapi Yehezkiel menuliskan demikian coy. Nah, Maria lagi didatangi malaikat Gabriel. Siapa saksinya? Gak ada saksinya, tetapi yang gongnya Lukas menuliskan itu. Apakah Lukas pernah ketemu dengan Maria? Mana pernah, jangankan sama Maria, anaknya sama Yesus aja pun gak pernah ketemu. Tapi dia menuliskan itu semua. Siapa saksinya? Siapa yang menceritakan kepada Lukas itu semua? Meneketehe. Ya, jadi itu maksudnya, ngaca sedikit. Masuk ya? Masuk. Terima kasih, sehat-sehat di sana. Isa diserupakan, Yesus gak pernah diserupakan. Kalau Tuhan sanggup menciptakan alam semesta, masa menyerupakan satu wajah saja dianggap mustahil? Yang dipermasalahkan itu bukan kemampuan Allah, tapi mau atau tidaknya Allah. Di dalam Bible sendiri, banyak orang tidak mengenal Yesus setelah peristiwa penyaliban. Lukas 24:16, mata mereka dicegat sehingga mereka tidak mengenal dia. Yohanes 20:14, Maria Magdalena melihat Yesus tapi dikira tukang kebun. Markus 16:12, Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Kalau menurut Bible saja Allah bisa membuat orang tidak mengenali Yesus atau Yesus itu tampak dalam rupa lain, mengapa menyerupakan seseorang itu dianggap tidak mungkin? Dalam Islam, yang diserupakan bukan berarti Yesus itu berubah menjadi orang lain, tetapi Allah membuat orang lain wajahnya seperti Yesus agar rencana penyaliban terhadap Nabi Isa itu tidak berhasil. Itu ada dalam surah An-Nisa, tetapi yang mereka bunuh itu diserupakan bagi mereka. Intinya Allah ini memuliakan Nabi Isa dengan menyelamatkan dia. Analoginya kayak gini, kalau misalnya kamera CCTV buram, lalu orang salah mengenali pelaku, apakah itu mustahil? Tidak, apalagi jika Allah yang Maha Kuasa lah yang menghendaki suatu peristiwa itu terjadi. Kamu mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah diserupakan, itu harus ada buktinya, jangan asal omong doang. Sedangkan
Islam mengajarkan bahwa Allah memang menyelamatkan Nabi Isa dengan menjadikan peristiwa itu tampak beda bagi pelaku. Jika Allah mampu menciptakan manusia dari ketiadaan menjadi ada, tentu menyerupakan seseorang bukanlah sesuatu yang mustahil. Jadi sadar sadar. Gak ngerti Anda arti Tuhan, garis miring Rob. Yesus datang menebus dosa. Kalaupun ada menuhankan, sah-sah aja. Kalau ada batu bisa hapus dosa sehabis-habisnya, wajar dituhankan, itu sah-sah aja, Brando. Assalamualaikum, saat kita aku tanggapin ini. Itu bagi Anda yang di grey area, Brando. Area abu-abu, hitam tidak, putih tidak, mengambang kagak jelas. Satu perahu nyektian banyak kali nahodanya. Nahoda A mengarahkan ke barat, B ke timur, nahoda C ke selatan, D ke utara, dan lain sebagainya. Kira-kira penumpang di sini selamat nggak sampai tujuan? Mana ketehe, mana mukmin, ya kan? Jadi kenapa demikian? Karena buku panduannya, coy. Buku panduannya ini nggak jelas dia. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Untuk satu objek berbeda-beda. Nah, sehingga memposisikan Yesus ini tidak bisa sebahasa, kan gitu. Jadi kalau Tuhanmu jadi manusia, Tuhan kami jadi batu. Oh tidak, ya, big no. Kami menolak Tuhan jadi-jadian. Dan tidak ada istilah tebus-menebus. Ketika Yesus menebus dosa, kepada siapa? Berarti yang menerima tebusan ini lebih kuat daripada si Yesus. Itu logikanya, ya kan? Bagi keyakinan kami, satu-satunya Maha Pengampun itu adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Suci, Maha Tinggi. Siapa dia yang menciptakan Yesus, yang menciptakan batu? Ya, lihat Zumar 53. Jadi algoritma kami absolut dalam bertuhan. Kami kenali Tuhan kami dengan sangat jelas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah yang Maha Esa, bukan ketiganya yang Esa. Tempat meminta segalanya, bukan malah yang meminta agar cawan dilalukan darinya. Tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengannya. Tidak berambut gondrong, bersandal karfil ataupun neckerman. Masuk, masuk. Thank you. Siap-siap di sana. Benar itu sudah baca 14 kitab PB. Abo, assalamualaikum, saya kita aku tanggapin ini. Yang 14 kitab itu, bro, Paulus punya barang doang, ya kan? Kalau PB ya 27 lah. Kemarin pembahasan tentang Mr. Paul toh. Artinya apa? 14 dari 27, lebih dari separuh PB itu didominasi oleh tulisan-tulisan Paulus. Dan itulah yang kalian ikuti saat ini. Mulai dari Roma, 2 kitab Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 2 kitab Tesalonika, 2 kitab Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, 14 kan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas, Wahyu. Lengkap 27? Kubacalah semua, kupahami apa, ku compare ajaran Paulus dengan apa aja yang diucapkan Yesus. Beda jauh. Ya, Yesus itu jelas warnanya. Hitam-hitam, putih-putih. Ada di Matius 5 nomor 37. Katakan ya jika iya, katakan tidak jika tidak. Karena di luar itu berasal dari si jahat. Paulus 1 Korintus 9 nomor 21. Apa katanya? Bagi orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Bagi orang yang ikut Taurat, aku seperti orang ikut Taurat, meskipun aku tidak ikut Taurat. Bagi orang yang tidak ikut Taurat, aku seperti mereka juga, meskipun aku tidak hidup di luar Taurat. Bagi orang lemah, aku seperti orang lemah. Gak ada warnanya, bunglon. Nah, supaya banyak yang selamatkan katanya. Banyak yang selamatkan atau disesatkan. Karena apa? Yesus pernah berkata seperti ini. Ya, itu di Matius 5 nomor 17, 18, 19 dan seterusnya. Apa? Kukatakan padamu, selama langit dan bumi belum lenyap, kata Yesus ya, ini langit dan bumi belum lenyap kan? Tidak boleh satu iota atau satu titik pun dari Taurat itu dikurangi. Jika ada yang mengurangi dan mengajarkannya kepada orang lain, tempatnya di mana, teman-teman, saudara-saudara? Di mana tempatnya? Tempat terendah ya. Mr. Paul, apa yang dilakukannya? Bukan hanya mengurangi, coy, membatalkan. Itu tertulis di suratnya ke jemaat Efesus. Ya, gong kali kan? Apalagi yang paling krusial adalah tentang Tuhan. Yesus mengajarkan untuk menyembah Tuhan yang Esa, mengajarkan menyembah satu-satunya Allah yang benar. Paulus mengajarkan menyembah Yesus sebagai Tuhan. Apa enggak lari? Itu dia coy. Tak usah kau pala heran kali.
pahamnya aku. PB, PL, Al-Quran, ku bacalah semua, ku compare lah kawan-kawan. Nah ini dia, Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Pencipta semesta. Masuk? Thank you. Ada yang bisa bantu jawab pertanyaan saya, apakah nabi-nabi Israel menyembah YHWH atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena tidak mungkin nabi-nabi Israel menyembah dua Allah yang berbeda. Emil, assalamualaikum, sehat kita, aku jawab ya. Yang mereka sembah adalah ini, yang YHWH ataupun 4 huruf konsonan tetragrammaton, Yahweh katanya ya. Dan mereka tidak akan sembarangan mengucapkan nama Tuhannya. Kalau kau tanya siapa nama Tuhanmu, gak akan dijawabnya kau dengan Yahweh, gak akan itu. Mereka sudah tertanam di dalam DNA-nya untuk menjaga, tidak mengucapkan nama Tuhannya dengan sembarangan. Itulah mengapa mereka sangat membenci, bahkan meludahi oten-oten yang menjajah-jajakan agamanya. Pernah kalian lihat video-videonya itu ya kan? Karena yang oten ini menyamanyamakan nama Tuhan mereka dengan seorang manusia yang bahkan sebagai nabi pun mereka tidak terima. Itu alasannya kawan-kawan. Jadi yang disembah Nabi Israel, yang disembah oleh orang Islam itu sama, monoteisme kami cinta, menyembah Tuhan yang satu, nggak ada dua, apalagi 3 ya kan. Cuma pengucapannya berbeda, sifatnya sama. Tuhan yang Maha Esa, tidak tampak oleh mata, Maha Suci, Maha Tinggi, Maha Kuasa. Nah gitu dia. Kenapa berbeda ya? Memang Tuhan mengutus para rasul itu sesuai dengan bahasa mereka masing-masing, sehingga para rasul ini gampang menyampaikan kepada umatnya, kepada anggota-anggotanya gitu loh. Jadi seharusnya bukan Tuhan si Israel dengan Tuhan si Islam sama enggak ya? Ngapain kau sibuk kali coy? Kau tanyakan dirimu, Tuhanku sama dengan siapa ya gitu? Ternyata Tuhanku lain sendiri. Itu yang harusnya kau sadari supaya kau bergerak. Tuhanmu tampak oleh mata, bahkan dilukiskan berbeda-beda, ya kan? Masa itu? Ya, sehat-sehat di sana. Semoga Tuhan Yesus memberkatimu supaya kami bertobat dan minta ampun. Rumondang Pasaribu, di mana dirimu? Dengarkan dulu ini. Assalamualaikum, saat kita aku mau merespon komentar ini ya. Nothing is coincidence ya, gak ada yang kebetulan. Bahkan salah ketik pun itu ada artinya itu, Rumondang ya. Supaya kami bertobat, kau bilang iya, udah pas sekali tuh. Bertobatlah dan minta ampunlah kepada Tuhannya Yesus, karena selama ini sudah salah sangka ya. Agamamu lah imani, jangan bahas yang bukan ranah kepercayaanmu. Salam toleransi 76 sekian. Assalamualaikum, sehat-sehat kita, aku tanggapin ini. Salam toleransi juga. Toleransi itu menghargai perbedaan ya, perbedaan pendapat, perbedaan agama, keyakinan, suku dan lain sebagainya. Ketika orang-orang berkomentar kira-kira menyudutkan, membelokkan, memfitnah agamaku, itukah yang disebut toleransi? Tidak ya. Tentu saja agamaku yang sekarang Islam yang kuimani. Agama yang lalu sudah ku skip, sudah ku tinggalkan. Tetapi kenapa masih ada membahas? Karena ya ada komentar ataupun pertanyaan yang datang, ya kan, dan itu masih di ranahku. Karena kenapa? Aku berhak menceritakan tentang Siantar ketika aku pernah keliling Siantar dan aku mengenalinya dengan baik. Seandainya aku tidak pernah ke sana, ke Siantar, tetapi aku menceritakan tentang Siantar, itu kurang ya, kurang tepat. Masuk ya. Terima kasih. Ayat salah satu yang buatku juga dan anakku masuk Islam. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakakku Erika Sitorus. Alhamdulillah terharu aku baca komentar ini. Ya, istiqomalah kita hingga rakyat ya kakakku. Dan aku doakan semoga kakak beserta anak, beserta keluarga tercinta lah, sehat-sehat selalu, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya, selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang iya, beda vibe-nya ketika kita membaca Quran, ayat-ayat di Quran itu ya. Langsung bisa kita rasakan, oh ini bukan ucapan manusia ini ucapan sang pemilik kehidupan, sang pencipta. Tentu beda dengan yang sebelum kita rasakan ya kan kak. Sehat-sehat kita semua. Terima kasih. Ada Tuhanku masih belajar sama alim ulama. Ibarat tesis S2 disempurnakan orang buta huruf. Ibarat Google masih buka Google buat cari jawaban. Ada Tuhanku masih belajar sama alim ulama.
Lukas 2 ayat 46. Sadar sadar. Ayat salah satu yang buatku juga dan anakku masuk Islam. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakakku Erika Sitorus. Alhamdulillah terharu aku baca komentar ini. Ya, istiqomalah kita hingga raya dia kakakku. Dan aku doakan semoga kakak beserta anak, beserta keluarga tercinta lah, sehat-sehat selalu, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya, selalu berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang iya, beda vibe-nya ketika kita membaca Quran, ayat-ayat di Quran itu ya. Langsung bisa kita rasakan, oh ini bukan ucapan manusia ini ucapan sang pemilik kehidupan, sang pencipta. Tentu beda dengan yang sebelum kita rasakan ya kan Kak. Sehat-sehat kita semua. Terima kasih. Kristus telah mengampuni kita dari dosa, darahnya telah menebus kita dari segala dosa. Kalau semua dosa sudah ditebus, kenapa dalam Bible orang tuh masih harus bertaubat, mengampuni sesama, beriman, bahkan dihakimi menurut perbuatannya? Bukankah itu berarti penebusan saja tidak otomatis menyelesaikan semuanya? Apa kata Yesus? Jika kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampunimu. Matius 6:14-15. Kalau semua dosa sudah diampuni kayu salib, kenapa pengampunan Allah masih bergantung pada pengampunan kita terhadap dosa orang lain? Yakobus 2:42, manusia dibenarkan bukan hanya oleh iman, tapi juga oleh karena perbuatan. Wahyu 20:12-13, manusia dihakimi menurut perbuatannya. Kalau semua dosa sudah lunas tanpa syarat, kenapa masih ada syarat untuk diampuni, dihakimi, dan diselamatkan? Bukankah itu menunjukkan bahwa konsepnya lebih kompleks daripada sekedar semua dosa sudah ditebus? Dalam Islam, pengampunan langsung datang oleh Allah ketika seseorang bertaubat dengan sungguh-sungguh tanpa memerlukan penebusan dari orang lain. Namun Islam juga mengajarkan agar seorang muslim mengampuni dosa orang lain tanpa menyimpan dendam. Sebagaimana dalam banyak ayat Al-Quran mengajarkan tentang sifat pemaaf. Tuhan itu kalau mau mengampuni dosa, ya tinggal bilang aku ampuni. Gak butuh orang lain untuk menebus dosa manusia. Sampai harus pakai cara yang ribet banget, mati di kayu salib jadi sadar we sadar. Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan akhirat. Jongar 41 berkomentar, aku tanggapi assalamualaikum sahabat kita. Terus kalau terkemuka kenapa Jongar? Jadi Tuhan gitu. Jadi seringkali kalian, teman-temanku, teman-teman Jongar maksudnya, memakai ayat ini seolah ingin memvalidasi, bukan memvalidasi saja, seolah ingin memaksakan ketuhanan Isa Al-Masih supaya sama pemikirannya dengan kalian. Gak bisa sama kami, gak laku, ya kan? Karena kenapa? Kalau mau saja kau lembutkan hatimu, kau buka ini, kata terkemuka justru mempertegas, menunjukkan ketidaktuhanan Isa Al-Masih. Karena kalau terkemuka udah pasti harus ada pembanding yang lain. Sedangkan Tuhan itu Esa, Tuhan itu tunggal. Masuk itu? Masuk. Dan kami memang yakin dan percaya bahwa Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan akhirat. Bagaimana tidak? Beliau messenger, pembawa pesan agar kita semua beribadah hanya bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Ya kan? Sama seperti ajaran nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa juga dimention di Quran terkemuka loh. Iya. Bagaimana tidak terkemuka di dunia? Beliau diangkat dalam keadaan terhormat, hidup, tidak diludahi, tidak dibun-bun. Nah, terkemuka kan? Terkemuka di akhirat. Iya, terkemuka di akhirat karena salah satu tanda akhir zaman Nabi Isa akan turun. Untuk mengapain? Meluruskan pemikiranmu ini. Masuk itu. Masuk, diluruskannya nanti. No. Aku bukan Tuhan Jongar katanya. Oke, thank you. Ayat salah satu yang buatku juga dan anakku masuk Islam. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakakku Erika Sitorus. Alhamdulillah terharu aku baca komentar ini. Ya, istiqomalah kita hingga raya dia kakakku. Dan aku doakan semoga kakak beserta anak, beserta keluarga tercinta lah, sehat-sehat selalu, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya, selalu berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang iya, beda vibe-nya ketika kita membaca Quran, ayat-ayat di Quran itu ya.
langsung bisa kita rasakan, oh ini bukan ucapan manusia ini ucapan sang pemilik kehidupan, sang pencipta. Tentu beda dengan yang sebelum kita rasakan, ya kan Kak? Sehat-sehat kita semua. Terima kasih. Ada Tuhan kok masih belajar sama alim ulama. Ibarat tesis S2 disempurnakan orang buta huruf. Ibarat Google masih buka Google buat cari jawaban. Ada Tuhan kok masih belajar sama alim ulama. Lukas 2 ayat 46. Sadar wih sadar. Kalau roh Tuhan tidak menarikmu kepada keselamatan, maka ibu tidak akan pernah paham dengan firman Tuhan. Ibu hanya akan sebatas memahaminya dengan akal manusiamu. Ini berkomentar, aku menanggapi. Assalamualaikum sehat-sehat kita. Roh Tuhan masuk di sini Roh Kudus, ya kan? Ya, jadi cinta, konsep ketuhanan yang berbasis Tritunggal, di mana salah satunya ada Roh Kudus di situ, itu sudah lama ku skip dari keimanan aku sebagai aku manusia yang berakal, ya. Jadi nggak akan kubahas di sini roh Tuhan, Roh Kudus, roh halus, roh yang lain, apalagi sampai membahas bahasa roh, karena siri kira bara-baraba sampai sekarang masih perdebatan kan, debat nggak nemu, cacat, kita blacklist. Nah itu aku yang mau kuperdalam di sini tentang keselamatan. Semua kita ini manusia pengen selamat, dunia akhirat apalagi, ya kan? Jadi kenapa harus Islam? Karena di Islam jelas konsep keselamatannya. Adil, merata, laki-laki dan perempuan, semua sama. Yang penting apa? Yang penting baca Al-Ahzab 35, apa yang kau lakukan, gitu. Loh, di sana kenapa emangnya? Di sana justru yang namanya juru selamat, penyelamat, pernah berada di fase tidak selamat. Kita pakai akal manusia kita secara sehat supaya tidak diakal-akalin. Masuk. Thank you. Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sob 12. Assalamualaikum sehat-sehat kita. Aku tanggapin ini. Jadi ketika aku membahas ini nanti pasti banyak yang mencak-mencak. Gak apa-apa sayang, tahan dulu, dengarkan, silahkan mencak. Kalau mencak gak apa-apa. Barangkali ini bisa menjadi stimulan untuk meningkatkan kesadaran yang mungkin kolaps ya. Harapannya nanti kesadarannya penuh, mau belajar, mau membaca gitu. Ini kalau diakumulasikan dari semua video-video yang pernah aku unggah, ada ratusan ini nongkrong di kolom komentarku. Yohanes 14 nomor 6 ini. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena ini adalah ayat yang dibangga-banggakan. Kalau aku bilang ada ayat yang dibangga-banggakan, ada itu ayat yang tidak pantas untuk dibanggakan. Gak pernah kalian menulis di kolom komentar, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri dan seterusnya, itu kata Yesus ya. Markus 10 nomor 40 atau Matius 20:23, perihal memberikan tempat di sisi kiri kananku, aku tidak berhak nih. Gak pernah kalian kaji, gak pernah kalian perdalam itu. Kenapa? Karena kalau kalian kaji perdalam itu gagal, nanti misi menuhankan Yesus, ya kan? Yang kalian kokop-kokop itu adalah kalimat Yesus, tidak satu pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya, semua nabi itu pada zamannya masing-masing adalah jalan menuju Tuhan yang sebenarnya Tuhan. Jalan berbeda dengan tujuan. Ya, masih bisa dibedakan jalan dan tujuan kan? Kalau nggak bisa dibedakan jalan dan tujuan, udah hang itu benar. Ya, coba pikirkan dulu pelan-pelan. Ya, terus nabi-nabi terdahulu yang diutus Tuhan itu mau ngapain datang ke dunia ini? Healing, tebar-tebar pesona. Enggak kan, sama tujuannya, agar umat manusia tidak menyembah sesembahan lain. Musa di Keluaran 32-33 itu marah kepada umatnya ketika mereka mulai menyembah sesembahan lain, lembu emas. Kita hanya bisa selamat kalau mengikuti Tuhan yang memerintahkan aku membebaskanmu dari perbudakan. Itu katanya. Sama kan intinya. Ada 4 nabi besar di kitabmu ini, aku katakan. Ada 12 nabi kecil, itu intinya semua sama. Membawa umatnya agar tidak menyembah sesembahan lain. Gitu. Dan Yesus juga sama seperti itu. Dia selalu mengatakan dia utusan Tuhan, dia itu berkali-kali sampai berbunyi pun mulutnya. Kalau kau pergi ke Yohanes 17 yang hanya 26 ayat itu, 6 kali dia mengatakan supaya dunia tahu aku ini engkau utus gitu. Ya kan? Kaji dulu itu lebih dalam. Kaji lagi. Masuk ya. Jadi pengajian itu penting memang.
Kaji. Jangan mengagung-agungkan satu ayat menutup mata dengan ayat yang lain. Yesus itu tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan apa karena dia malu-malu kucing, malu-malu meong. Enggak lah, karena memang dia bukan Tuhan. Ya, enggak mungkin dia sesegan itu mengakukan dirinya kalau dia memang Tuhan. Siapa yang jadinya biang kerok? Jangan biang kerok lah ya, tokoh lah ya. Siapa yang jadinya tokoh? Akhirnya Yesus ini Tuhan kan? Paulus yang sama sekali tidak pernah ketemu dengan dia, bahkan dia adalah penjahat yang mengaku bertobat. Aku nggak mau, aku ikut apa yang dikatakan Yesus aja, karena dia kudus. Bagaimanapun aku menghargainya, menghormatinya, mencintainya sebagai utusan Tuhan, tidak sebagai Tuhan. Kalau kau percaya dengan Paulus yang sudah bertobat dari kejahatannya, silahkan masuk ya. Thank you, sehat-sehat di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu. Kayu ke hak milik pada ulam. Yang berokok mendengelam hak milik. Alhamdulillah. Ya, silakan masuk. Bangku-bangku ini. Kita mau di dalam. Nah, Yang kini menasah katanya. Alhamdulillah horonya kat. Mau buka pintu. Pero yang gratis misal. Di palang. Oke. Hah? Jadi jadinya bekas-bekas gereja yang tablo Semuanya yang itu dari Aceh Community Center. Nah, insya Allah ini akan dari hak ini. Dari sana. Cukup berarti juga kita kalau mesti Bisa nggak kita jual nih? ya kalau ada yang mau beli kita kasih aja nggak usah jual. Kapan sudah kita jual kalau ada yang mau? Saya nggak mau ngaku. Siapa ini? Ginilah keadaannya sekarang ini. Selamat. Nah, insya Allah akan direnovasi. Ini kayunya bagus. Kayu jamaah. Sebenarnya ini bekas gereja. Ya lampu, list air udah harus kita apply. Lampu paling penting. Panca. Bu banyak. Ya. Baca rumah lewat dong jin lewat baca kunti di dalam kau. Itu banjir di dalam. Nyancok tepung kamu gitu. Assalamualaikum, halo aku Cindy, aku seorang mualaf. Saat hidup, mungkin saat hidup terasa berat, ternyata yang membantu aku bukan hal besar. Sekarang aku punya beberapa rutinitas kecil yang selalu aku jaga, karena aku sadar ketenangan itu harus dirawat pastinya. Kadang sesederhana membuka jendela, misalkan di pagi hari, terus kayak kesibukan dengan merapikan sudut rumah, atau menikmati minuman mungkin yang hangat atau misalkan yang dingin, apapun itu fresh otak dan pastinya jiwa yang mungkin setiap harinya kamu memikirkan selalu aku punya masalah, karena di dalam itu semua orang pasti punya masalah yang mungkin jauh lebih besar dari kita. Atau misalkan kamu bisa juga pakai aroma-aroma yang bikin kamu nyaman. Biasanya aku sekarang sih yang aku alami kalau aku lagi stres ataupun kayak gimana, selain sholat ya pastinya aku aku suka banget wangi-wangian aromaterapi dan segala macam ya. Jadi membantu aku jadi kembali ke diri sendiri. Dan semakin dewasa, aku semakin percaya bahwa kebahagiaan sering datang dari hal-hal sesederhana apapun itu yang dulu kita anggap biasa aja. Jadi bagi aku kayak dari semua perjalanan mualaf aku pastinya sampai sekarang, ya aku selalu berpikir overthinkingku yang tidak bagus ini aku ubah menjadi rutinitas yang mungkin ini mungkin bisa nih ngerubah aku yang menjadi tidak memikirkan itu padahal belum datang. Ya nggak sih, kadang jiwa-jiwa itu yang harus kita tanam gitu. Mbak, jangan sembah batu. Assalamualaikum, sehat-sehat kita. Aku tanggapi komentar ini. Jadi teman-temanku dari seberang sana yang sering berkomentar seperti ini ya, maaf, aku mau katakan kepada kalian menunjukkan ketololan kalian yang sangat dalam sebenarnya, dan keputusasaan bisa dibilang ya. Kenapa? Kalian tidak mempelajari Islam, tidak mempraktekkan keislaman, kasih nasihat agar umat Islam tidak sembah batu. Satu orang pun manusia yang beragama Islam di muka bumi ini tidak ada yang sembah batu.
Ya, sepertinya kalian sudah terbelenggu oleh doktrin Tuhan menjadi manusia, menjadi roh. Ya, kalian merasa hebat karena Tuhan kalian menjadi roh, menjadi manusia. Nah, Tuhan mereka batu gitu. Jadi itu longor namanya ya. Logikanya sederhana aja. Menyembah Tuhan yang jadi manusia saja, yang bisa bergerak, bisa melakukan sesuatu, bisa makan ikan goreng, kami nggak mau. Apalagi batu yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang hanya bisa diam. Mana mungkin, ya kan? Kami menyembah yang menciptakan manusia, yang menciptakan roh, yang menciptakan batu. Lalu kenapa kalian berbondong-bondong ke Ka'bah itu? Itulah bukti bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, pemersatu seluruh umat di dunia. Ya, itu apa maksud si kawan ini? Cak, kau pelajari lagi lah, jangan semua aku muntahkan, nanti kenyang kali kau makan muntahanku. Masuk itu. Kalimat Allah dan rohnya Allah itu sendiri. Baca di Quranmu. Coba jelaskan kata si Eklamaus Mas Neno. Assalamualaikum sahabat kita. Oke Mas Neno, kau ajak sekalian kawan-kawan sekelasmu ya, duduk yang manis di situ. Biar ku jelaskan, biar ku injili dulu kalian satu persatu. Karena ini kan tentang Nabi Isa alaihissalam. Jadi typinganmu itu tadi adalah pelintirologi. Jangan kau suntik-suntikkan konsep Trinitas, konsep Tritunggal kepada kami. Imani saja itu sebagai milikmu tanpa harus mengklaim bahwa di Al-Quran juga tertulis demikian. Itu fitnah namanya, sengaja. Dosa kau coy. Aku sebenarnya nggak tahu, tapi sosok tahu. Makanya dengarkan ini, apa yang sesungguhnya tertulis di dalam Al-Quran perihal itu. An-Nisa ayat 171 ya, aku bacakan, dengarkan baik-baik. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam. Yang diciptakan dengan kalimatnya. Oke? Disampaikan kepada Maryam. Ciptaan ya, bukan pencipta. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu dengan ucapan, dengan firman, dengan kalimat kan. Matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, lautan, hewan-hewan, binatang buas, binatang melata, semua diciptakan dengan berfirman, dengan kalimat. Apakah itu semua Allah itu juga? Ya enggak lah coy, hina kali kau buat. Tapi itu semua kepunyaan Allah. Masuk ya? Masuklah. Kalau nggak masuk lagi, betapa tumpulnya lah ya kan. Kita lanjut. Dan dengan tiupan rohnya. Ingat ketika Tuhan menciptakan Adam, fase terakhirnya itu meniupkan roh, sehingga Adam menjadi manusia yang bernyawa, manusia yang hidup, manusia yang bergerak. Apakah Adam Allah itu juga? Enggak kan? Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Beriman ya kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Isa itu ciptaan Tuhan dan juga Rasulnya. Oke lanjut. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah kamu dari ucapan itu. Dan selanjutnya boleh kau baca cinta. Jadi jangan kau pelintir-pelintir, jangan kau bawakan konsep pemikiranmu, konsep ketuhananmu ke kami. Gak, bagi kami itu perbuatan musyrik, dosa besar. Ya, dan satu hal lagi yang sangat penting, kalau kau mengimani satu ayat dari Al-Quran itu, ya harus tentu dong mengimani ayat yang lain ya. Jangan yang senang, yang cocok kau rasa, kau telan, kau ambil, kau simpan, yang tak cocok kau buang, kau singkirkan. Itu bukan beriman. Kayak gitulah cara kalian mengimani kitab suci kalian. Makanya jadi marsamburetan. Ya kan? Harus totalitas. Jangan pilih-pilih. Kalau pilih-pilih, yang ini aku ambil lah, suka aku, yang ini ku singkirkan lah. Bukan beriman namanya. Berapa namanya? Bermonjanya kayak gitu ya kan? Oke, sehat-sehat di sana. Thank you. Tuhan Yesus mengasihimu, kembalilah padanya, kata si Berry. Assalamualaikum sehat-sehat kita. Jadi aku tanggapin ini ya. Sekali lagi ku sampaikan dan ku tegaskan Berry DKK dan kawan-kawannya yang sering mengatakan ini, bahwa justru dalam Islam aku berada di circle-nya Yesus loh. Ya,
Jadi aku tinggalkan kekristenan supaya aku berada di circle-nya Yesus. Kemarin itu di circle-nya Paulus. Ya, circle-nya Paulus itu yang mengajari untuk menyembah Yesus. Tetapi Yesus mengajari untuk menyembah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta. Masuk itu? Masuk ya, saya di sana. Pengampun. Mengapa Adam dan Hawa tidak diampuni? Mengapa manusia dibuang dari surga? Putra berkomentar, aku tanggapi. Assalamualaikum sehat kita. Jadi ini adalah versi ajaran yang sudah lama aku tinggalkan, di mana dosa Adam dan Hawa diwariskan turun-temurun hingga ke manusia saat ini yang masih meyakini ajaran tersebut. Dan anehnya di kisah itu ya, di kisah pembuangan manusia dari surga itu, Tuhan tidak tahu di mana posisi Adam setelah melanggar perintahnya, setelah makan buah terlarang itu. Kan Adam bersembunyi, terus Tuhan kecarian. Adam, di manakah dirimu, katanya. Kok bisa Tuhan kecarian? Itu agak lain ya. Oke, itu masa lalu. Yang ini ku sampaikan di sini adalah di Islam Tuhan itu mengampuni, kan Maha Pengampun. Itu terus lihat Bakara ayat 37. Boleh kau baca? Dan manusia itu diturunkan dari surga ke bumi sudah dari awal rencana Allah Subhanahu wa taala, bukan karena terkejut. Oh, manusia ini berdosa aja, kuturunkan aja lah ke bumi. Tidak. Di ayat 30 Al-Baqarah itu ditulis di situ bahwa Allah berfirman kepada malaikatnya bahwa dia ingin membuat khalifah di bumi. Bacalah ya, baca dengan hati yang tenang, boleh dibandingkan sehingga tidak salah pilih. Jangan kita pilih Tuhan yang terkejut ya. Kok bisa? Banyak lagi ayat-ayat loh yang akhirnya Tuhan yang menyesal menciptakan ini. Tuhan udahlah ya. Oke, masuk ya. Jadi Tuhan Maha Pengampun, diampuni dosanya, diterima tobatnya. Ayat 37 Al-Baqarah, cinta. Thank you, sehat-sehat di sana. Ceritanya gimana sampai meninggalkan Yesus? Cuma tanya dan saya tidak menghalangi Anda. Oppo berkomentar, ku tanggapi. Assalamualaikum, sehat-sehat kita. Ceritanya gini, Po. Aku itu masuk Islam tidak meninggalkan Yesus loh. Justru sebenarnya masuk Islam itu supaya mengikuti ajaran Yesus. Sama dengan ajaran Nabi sebelumnya, Nabi Musa yang menerima Taurat, Nabi Isa atau Yesus yang menerima Injil, kemudian Nabi Muhammad yang menerima Quran. Karena kita yang beragama ini kan tentang bertuhan dan berteman ya. Yesus mengajari bagaimana bertuhan, siapa Tuhan? Satu-satunya katanya, Sang Pencipta, bukan dirinya. Justru di kekristenan meninggalkan Yesus loh. Kenapa? Karena kok sekonyong-konyong jadi menyembah Yesus gitu. Ajaran siapa itu? Ajaran Paulus. Itu bukan ajaran Yesus untuk menyembah Yesus. Nah, ajaran Yesus menyembah Bapa gitu beliau sebutkan. Ya, masuk itu. Masuk. Terima kasih ya. Sehat-sehat di sana. Kebenaran yang mana? Kasih contoh dong. Lo berkomentar, aku tanggapi. Assalamualaikum sehat-sehat kita. Oke, contoh 1. Islam mengajarkan umatnya agar percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang adalah Sang Pencipta, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Jumar ayat 62. Dia menciptakan alam semesta dan menjaganya. At-Talaq ayat 12. Dia menciptakan manusia. At-Tin ayat 4. Semua manusia ciptaannya, manusia pertama hingga terakhir nanti. Jadi kalau ada agama yang mengajarkan umatnya Tuhan kita itu Sang Pencipta katanya, tetapi Tuhannya itu lahir dari manusia sebelumnya, dari rahim ciptaan sebelumnya, itu namanya apa? Pembohongan apa pembodohan itu? Coba dipikir-pikir ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Islam diajarkan bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil. Itu tertulis di Al-Jumar ayat 53. Ampunannya luas. Kita cukup datang minta ampun dengan bertobat, dia akan mengampuni kita. Jadi kalau ada ajaran agama yang dosa kita harus diampuni melalui kematian seseorang, melalui penebusan, itu namanya apa? Transaksi, kong kali kong. Mikir lagi sekali lagi. Kemudian kebenaran apa lagi? Kitab sucinya original.
tahu original kan? Kalau Islam memang agama berbahaya, kenapa dalam sejarah justru umat Islam berkali-kali menjadi korban kebencian hanya karena identitas mereka? Lucu ya, kalau satu orang muslim berbuat salah, katanya lihat Islamnya yang salah. Tapi kalau orang non-muslim yang berbuat, katanya itu oknum. Loh, kalau salah satu dianggap mewakili agama, kenapa yang lain dianggap mewakili dirinya sendiri? Standarnya kok beda? Logikanya gini, kalau Islam memang menyebarkan agama dengan pedang, kenapa sampai hari ini umat Islam menjadi salah satu kelompok yang paling sering menjadi target diskriminasi? Penghinaan simbol agama, pelanggaran ibadah, bahkan kekerasan fisik di berbagai tempat. Bukankah yang kuat yang biasanya menindas? Mengapa dalam banyak kasus justru muslim yang menjadi korban prasangka? Mari kita lihat fakta sejarahnya. Pada tahun 1095 sampai 1291 terjadi perangkaian perang yang dikenal dengan Perang Salib. Ketika Yerusalem direbut tahun 1099, banyak catatan sejarah yang menyebutkan pembantaian besar terhadap penduduk muslim dan Yahudi. Berabad-abad kemudian, pada masa kolonialisme, banyak wilayah muslim di Asia dan Afrika yang mengalami penjajahan panjang. Masuk abad modern setelah peristiwa serangan 11 September, jutaan muslim yang tidak ada hubungannya dengan terorisme ikut terkena dampak prasangka. Orang berhijab dihina, masjid diserang, muslim dicurigai hanya karena namanya terdengar islami. Padahal lebih dari 1 miliar muslim di dunia tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Analoginya gini, bayangkan ada satu pengemudi mabuk menabrak orang, lalu seluruh pemilik SIM di dunia dianggap penjahat. Masuk akal apa tidak? Tidak, tapi itulah logika yang sering dipakai oleh Islamfobia. Kesalahan segelintir orang dibebankan kepada seluruh umat. Padahal di dalam Al-Quran Allah berfirman apa? Dan janganlah kebencian suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Surah Al-Maidah ayat 8. Perhatikan, bahkan kepada orang yang membenci kita, Al-Quran tetap memerintahkan kita untuk adil. Islam mengajarkan kita untuk apa? Tidak ada paksaan dalam beragama. Surah Al-Baqarah 256. Berlaku adil kepada yang berbeda agama. Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Menjaga nyawa manusia. Surah Al-Maidah ayat 32. Karena itu tindakan teror tidak bisa otomatis disamakan dengan ajaran Islam. Islamfobia ini bukan sekedar tidak setuju dengan Islam. Islamfobia adalah ketika prasangka membuat seseorang menilai lebih dari 1 miliar muslim berdasarkan kesalahan segelintir orang. Ingat, kritik boleh, diskusi boleh, berdebat boleh. Tapi kebencian dan fitnah terhadap seluruh umat karena identitas agamanya bukanlah pencarian kebenaran, karena akal sehat mengajarkan nilai seseorang dari perbuatannya, bukan dari prasangkamu terhadap kelompoknya. Jadi sadar wih sadar. Gak penting bahas yang begini. Kalau kau sudah mualaf, kau fokus aja ke agamamu yang sekarang. Apa gunanya bahas agama kalau akhirnya saling hujat? Saya juga mualaf, tapi saya nggak pernah membahas agama saya terdahulu. Titik-titik ada sambungannya ya, boleh dibaca dari Nixon Tagor. Assalamualaikum, sehat-sehat kita. Aku tanggapin ini sangat penting lah, Tagor. Ya, kenapa kita umat Islam punya kewajiban sesuai dengan hadis Arba'in? Aku nggak tahu kau udah sampai ke situ atau belum. Apa katanya? Jika kau melihat satu kemungkaran, wajib bagimu merubahnya atau mencegahnya, Tagor. Wajib, tahu wajib kan? Harus. Nah, jadi tuduhan-tuduhan negatif, fitnahan, hujatan tentang keyakinanmu itu suatu kemungkaran, rubah menjadi kebenaran. Begini yang tepat, itu salah gitu loh. Wajib bagi kita, ya. Dengan apa kita merubahnya kemungkaran itu? Dengan tangan, dengan mulut, dengan hati. Minimal dengan hati, jangan setujui hal itu. Dalam hal ini aku bisa dengan mulut aku, maka aku bertindak, ku komunikasikan, ku ucapkan dengan adab loh. Aku tidak mau dengan hujat, ya. Jangan balas hujat dengan hujat. Iya, cuman kan Nixon, aku rada-rada sedikit mohon maaf, semoga aku salah ya. Karena ada beberapa komentarmu di video-video yang lain kayak aroma-aroma domba-domba berbulu nyemot gitu loh. Karena banyak loh yang ngaku-ngaku di video-videoku, aku juga mualaf, aku jangan kau bahas-bahas, aku juga mualaf, gak kayak kau, gak bahas-bahas agama katanya.
ternyata ditelusuri bukan. Gitu. Jadi semoga aku salah ya, semoga kecurigaanku ini salah. Belajar lagi Islam dengan baik, Nixon, lebih dalam sehingga semakin cinta. Karena gini, siapapun dia, seorang umat beragama Islam yang slay aja dia ketika agamanya dihujat, itu ada yang salah dengan dia, baik dia Islam dari lahir maupun mualaf, ada yang salah. Itu terjadi kemandulan spiritual namanya. Jangan sampai mandul kita ya. Masuk, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketika Allah memanggil kedua wanita hebat di dalam kehidupan saya, 5 tahun lalu Allah memanggil almarhumah istri saya, ibu dari kedua putra saya. Dan bulan lalu Allah kembali memanggil seorang mualaf yang luar biasa, yaitu mama saya, teman-teman. Ketika almarhumah mama saya selesai dimakamkan, lalu banyak sekali keluarga dari pihak mama saya itu datang dan ngobrol dengan saya, teman-teman. Salah satu dari mereka bicara kepada saya seperti ini. Ketika mamahmu masih ada, setiap kamu berangkat bekerja, kamu selalu menitipkan kedua anakmu kepada mamahmu. Lalu sekarang bagaimana? Bagaimana kamu bisa merawat anakmu sambil kamu mencari uang, katanya. Lalu saya bilang, teman-teman, saya akan tetap merawat kedua putra saya dengan maksimal. Untuk masalah pekerjaan, saya bisa berhenti bekerja dan saya mencoba mencari pekerjaan yang lebih fleksibel, yang dapat merawat anak saya juga dan dapat mencari rezeki juga untuk mereka. Lalu salah satu dari mereka, tepatnya om saya, bilang seperti ini, teman-teman. Kenapa sih kita nggak satu agama lagi atau kamu balik lagi ke Katolik? Biar kita bisa sama-sama gitu. Biar kami yang merawat anakmu dan kamu tetap bisa fokus kerja. Lalu saya bilang kepada dia seperti ini, teman-teman. Akan jauh lebih baik saya putus keluarga dengan Anda atau dengan Om daripada saya harus balik ke agama saya yang lalu. Saya sudah tidak takut dengan dunia, karena saya jauh lebih takut dengan akhirat. Saya percaya Islam adalah agama yang benar dan Allah adalah Tuhan yang Esa. Jadi saya tidak pernah mengkhawatirkan dunia. Dan alhamdulillah, teman-teman, saya sudah berhenti bekerja 1 minggu lalu dan saat ini saya mencoba jadi supir driver online atau saya jadi supir gokar yang lebih fleksibel. Saya dapat merawat kedua putra saya dan saya pun dapat tetap mencari rezeki. Saya tidak akan pernah menggadaikan akidah hanya demi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga mualaf, gak ada keluargaku yang mau kenal sama aku, tapi aku gak peduli. Dari kecil aku jalani hidupku sendiri. Marta Bena Marbun berkomentar, ku tanggapi. Assalamualaikum sahabat kita. Alhamdulillah, semoga kita istiqomah hingga rakyat ya cinta. Keren dirimu, semangat, ya kan? Keren ini prinsipmu, gak usah peduli. Yang penting bukan dari pihak kita yang memutus silaturahim, ya kan? Tetaplah kita sayangi mereka, kita hargai. Perihal mereka menolak kita, nggak mau kenal lagi sama kita karena kita memilih agama Islam, itu bukan urusan kita, ya kan? Tetaplah kita baik, bukan karena orang lain baik sama kita, tetapi karena kita sudah Islam. Masuk, sehat-sehat di sana. Aku asal Kristen, sekarang mualaf. Aku anak pendeta, user 43 sekian-sekian. Assalamualaikum, sehat-sehat kita. Alhamdulillah, aku anak perhenger. Selamat datang di kebenaran. Semoga kita istiqomah hingga akhir hayat. Amin. Saya dalami yang kitab suci itu hanya Al-Quran, ya, karena Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab yang terjaga. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-9, Lubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah lah yang menurunkan Quran dan Allah pula yang menjaganya. Allah menjaga Al-Quran bukan menjadi manusia, bukan saudara. Tetapi Allah menjaga Quran dengan apa?
dengan berjibunnya jutaan orang yang hafal Quran. Ya. Saya berusaha untuk menghafalkan Bible, saya nggak hafal. Ya, paling kalau bahasa Yunani NRK, en hologos kae, en hologos proston theon, cuma itu aja. Ya kan? Kalau bahasa Ibraninya paling mungkin kidung. Halo? Paling kidung agung. Hiko mamtakim khula mahmadim zehdodi we zehrei benot Yerusalem. Tetapi Al-Quran 30 juz orang hafal Quran. Tapi surga kayak pasar dan mengucapkan kalimat syahadat masuk surga. Kopi Arabik berkomentar, aku menanggapi assalamualaikum sehat-sehat kita. Jadi kalau masih ada keributan-keributan seperti ada perang-perang naga gitu ya, ada pesundal-pesundal tak bersendal, curiga kita memang ini pasar apa surga gitu ya. Tapi di Islam bukan seperti itu penjelasannya. Surga itu tempat yang paling damai, tenang, tentram, indah, tidak ada rasa sakit fisik maupun psikis. Jadi awalnya dari sini, startnya dari sini, di sini dan di sini, di dunia ini. Ya sudah benar, kalimat syahadat masuk surga. Syarat masuk surga itu Islam. Syarat masuk Islam 2 kalimat syahadat. Tapi tidak sekonyong-konyong. Islam itu kompleks. Banyak yang harus kau lakukan, banyak yang harus kau tinggalkan. Itu tidak sesederhana, oh si Just Juice sudah turun, ya sudah meninggal di bun-bun, dosamu terampuni. Penting kau percaya kau masuk surga. Enggak sesederhana itu. Islam itu sempurna, kompleks. Kau harus berbuat, kau harus berusaha karena kau manusia yang dibekali akal dan pikiran. Masuk aja dulu. Thank you. Aku muslim, suamiku mualaf. Aku tinggal di kampung suamiku. Kata keluarga suamiku, Tuhan gak kenal sama aku. Jadi nanti kalau di akhirat pasti masuk neraka. Aku gak mau jawab karena privacy. Kata si Sri Artina Bruklia. Aku aja yang jawab ya, boleh? Bolehlah, namanya kita sesama satu iman. Aku mau backup, mungkin kakak ini menjaga ya. Jadi gini, ini aku menjawab ke keluarga suaminya yang ngomong itu ya. Wajarlah Tuhanmu gak kenal. Kan masa aktif Tuhanmu cuma 33 tahun. Lagian Tuhanmu gak pernah bilang kalau dia Tuhan. Terus kau pikir Tuhanmu itu kenal juga sama kau? Gak kenal dia. Nyahlah katanya nanti. Udah gitu aja ya. Ini Thank orang you. yang gak sadar guys. Nih contohnya. Kenapa syarat jadi Islam harus bodoh? Dengar, justru Islam itu satu-satunya agama yang mengedepankan akal. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan berkali-kali, afala ta'qilun, afala yatafakkarun. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak merunung? Lucu ya, Islam dibilang bodoh padahal syarat masuk Islam itu sadar dan paham. Yang mirisnya kalian tuh nggak sadar kalau bodoh itu adalah identitas iman kalian. Apa kata Paulus di dalam 1 Korintus 4:10? Kami bodoh oleh karena Kristus. Sadarlah. Bukan kata muslim, bukan kata orang luar, tapi kata Rasul kalian sendiri. Sadarlah, sadar. Rasul kalian sendiri bilang kalian tuh bodoh. Karena siapa? Kristus. Baca Bible-mu, baca yang Menurut benar supaya saya sadar. Ya? mengenai pindah agama dan lain-lain, pada dasarnya ini memang saya sedang mencari agama sebelum saya menemukan, saya diilhami untuk bisa bersyukurnya saya dapat ilham yang mudah ya, saya dibukakan jalan dengan mudah dan saya juga bisa terbukanya, saya tuh tidak tertutup. Jadi saya dengar, saya mau belajar. Saya sangat bersyukur sekali banyak orang itu sudah dibukakan, sudah diberikan, tapi bebal ya, nggak bisa masuk. Nah, jadi bagi saya itu keimanan kenapa saya mau sampai pindah ke Islam adalah karena memang saya sudah hilang keyakinan terhadap Tuhan itu sendiri saat saya sebagai Kristen. Jadi sepanjang sekitar 3-4 tahun tuh waktu yang lama untuk seseorang tidak ke gereja, tidak mempunyai karena bagi saya tidak mau ke gereja bukan karena saya cuma males ya. Kan ada ya orang yang tidak mau beribadah hanya karena ya udahlah males. Tapi mereka percaya nih dengan Tuhannya. Mereka punya keyakinan, mereka punya iman. It's very different ya. It's a very different steps in there. Di tahapnya saya tuh sudah hilang. Saya tuh sudah menganggap bahwa Tuhan itu memang sudah doesn't exist anymore. Di tahap dimana kita human being with what I am, what my capability can do, saya tuh bisa achieve everything
without the help of God. Karena menurut saya konsep Tuhan yang saya mengerti selama ini itu sudah sangat fatal, yang mengakibatkan bahkan iman saja saya sudah tidak believe dengan kata yang namanya ada iman. Manusia itu tidak ada iman menurut saya saat itu. Itu kenapa saya memilih saat saya mendengarkan Muslim, dan saya mendengarnya ini bukannya seperti ini, sepanjang tidak ada satu orang pun yang mengajak saya untuk mari yuk kita coba move itu Islam. Gak ada. Memang saya dengar, memang saya teliti, dan memang saya perbandingkan. Saya lihat Alkitab saya sendiri, saya lihat kenyataan saya sebagai Kristen sebelumnya seperti apa, dan saya melihat, saya memfokuskan ajaran. Karena for me itu hal-hal duniawi itu sangat gampang untuk dicapai, tapi yang nggak bisa kita capai itu adalah ketenangan jiwa, dan itu saya dapat dari membaca, bahkan belum sampai ke bagian Al-Quran dalam-dalamnya, tapi dari dasar hidup Islam. Karena saya dapat buku tentang keislaman dasar, saya baca semuanya. Itu tuh benar-benar sangat membuka mata saya. Oh, ternyata selama ini harusnya ajaran-ajaran inilah yang saya terima sebagai pedoman untuk hidup yang stable ya. Untuk bisa hidup stable sebagai manusia saja, kita perlu nih pedoman-pedoman ini. Dan pedoman ini kita nggak bisa dapat dari ajaran apapun. Memang harus didapatkan dari agama. Karena kita there is no course untuk keimanan, nggak ada namanya pembelajar pendidikan keimanan seperti apa. Kita memang harus diberikan oleh agama, dan agama itu harus agama yang tepat. Baru kita bisa. Hal yang paling memuaskan saya adalah fairness di Islam itu sangat jelas. Itu adalah skill yang selama ini mungkin a lot of Christian di kita itu mungkin kita cari, tapi kita tidak mengakui. Kita tuh denial kita tinggi, karena kita diajarkan untuk believe. Belief itu akan mempunyai efek denial. Dan saat saya benar-benar mempelajari dari Islam itu sendiri, perbuatan kita melakukan apa akan ada dosa, akan ada pahala. Dan afterlife kita tuh jelas diatur dengan sangat. Kita ini kan tidak bisa melihat, we cannot see the future, and we cannot know when we're going to die and everything. Berarti di hidup ini we must use it as precious as possible. We only have one chance to live, right? Nah, disinilah saya benar-benar ngerasa, ini memang yang selama ini saya cari. Ini yang membuat saya itu bisa tetap memegang bahwa hidup jadi orang yang baik dan orang yang benar itu berharga. Karena ini adalah untuk tabungan untuk afterlife yang kita tidak akan pernah tahu. Dan untungnya kita diajarkan, memang ada ajaran yang mengajarkan kita secara sistematis. Jadi bukan yang hanya tafsiran orang awam yang mungkin kita kan tidak terlalu mengerti bagaimana cara mengetahui tindakan mana yang betul, tindakan mana yang salah kan. Dan yang paling pentingnya adalah di sini kita diajarkan bahwa everything we do have a consequence. Islam adalah agama yang membukakan mata kita bahwa kita ini nggak boleh hidup sembarangan. Bukan cuma karena itu memang diajarkan seperti begitu. No, dia menjelaskan sampai sedetail-detailnya. If you do this, you will get this consequence. Dan konsekuensi ini ada yang bisa ditebus, ada yang tidak bisa ditebus. Dan itulah yang kita butuh sebagai manusia. Itu yang saya merasa, hidup kita ini kita butuh Islam, kita butuh agama yang jelas. Karena segala hal di dunia itu tidak jelas. Kalau sampai kita saja untuk perbuatan kita, untuk fondasi hidup kita juga nggak jelas, buat apa hidup? Nah, itu tidak ada di agama. Even saat saya masih di Kristen, saya cari sampai dari ujung ke ujung itu tidak ada. Dan disinilah kita bisa benar-benar mengaca bahwa perbuatan kita itu punya makna, bukan cuma semerta-merta kamu bisa. Kematian itu tidak pernah disebabkan oleh Allah. Ketika Tuhan mengatakan kalau kamu Elia, kau ini mencampurkan antara filsafat, tafsir pribadi, dan asumsi teologi. Yang pertama, tentang kematian tidak pernah disebabkan oleh Allah. Masalahnya dalam Bible justru berkali-kali mengatakan Allah memberi hukuman mati, membinasakan, bahkan yang menentukan hidup dan matinya manusia. Contoh, Ulangan 32:39, aku menghidupkan dan mematikan. 1 Samuel 2 ayat 6, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Kalau begitu bagaimana bisa dibilang bahwa kematian tidak pernah disebabkan oleh Allah? Padahal teksnya langsung bilang Tuhan mematikan. Jadi secara logika, kalau Allah menciptakan sistem hukuman kalau makan langsung mati, lalu hukuman tersebut benar-benar terjadi, maka Allah adalah penyebab utama hukuman tersebut terjadi. Ibarat hakim bilang kalau melanggar hukum ini kamu mati. Lalu orang dihukum mati, apakah kita bilang bukan hakim penyebabnya, tapi orang itu sendiri? Tidak sesederhana itu Elia, karena hakimlah yang menetapkan sistem hukumnya. Nah, kedua, kau bilang mati artinya terpisah dari Allah.
Masalahnya Adam tidak langsung mati fisik hari itu. Padahal Kejadian 2:17 mengatakan pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Tetapi nyatanya Adam masih hidup ratusan tahun kemudian. Makanya kalian tuh suka ubah-ubah makna mati menjadi mati rohani. Supaya apa? Sesuai dengan doktrin kalian. Padahal mati rohani tidak tertulis secara eksplisit di dalam ayat itu. Itu interpretasi belakangan untuk menjelaskan bahwa kenapa pada saat itu Adam tidak mati fisik. Lalu ketiga, kau bilang Allah tidak lagi menopang hidup manusia. Nah, muncul pertanyaan besar di sini, Elia. Kalau manusia itu tidak bisa hidup tanpa Allah menopang, berarti siapa yang mencabut penopang itu, Elia? Tetap Allah. Jadi secara logika rantainya itu tetap kembali ke keputusan Allah, Elia. Sadarlah. Contoh sederhana. Kalau seorang ayah kemudian bilang, aku berhenti memberikan makan kepada anakku karena dia tidak taat. Lalu tiba-tiba anak itu mati. Apakah kita bilang bahwa anak itu mati sendiri? Bukan karena ayahnya. Tentu tidak sepenuhnya begitu, Elia. Makanya konsep yang paling jelas dan masuk akal itu cuma Islam. Yaitu apa? Yang pertama, Allah memang menetapkan kematian sebagai ujian hidup. Adam memang berbuat salah, tapi dosa Adam tidak diwariskan ke semua manusia. Dan Allah menerima taubat Adam, jadi manusia lahir tidak membawa kutukan dosa Adam. Al-Quran jelas dan tegas, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi Islam tidak membuat manusia itu menanggung seluruh dosa kesalahan Adam. Sedangkan dalam teologi Kristen, gara-gara Adam jatuh seluruh manusia berdosa. Padahal secara akal sehat, kenapa bayi baru lahir harus menanggung kesalahan nenek moyang? Kalian ini bingung sendiri dengan ajaran kalian. Allah bikin aturan, Allah kasih hukuman, Allah cabut penopang hidup. Tapi katanya bukan Allah penyebab kematian. Memang sadar dikit leh, sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu. Yang berkah mendengar hak milik. Alhamdulillah. Ya, silakan masuk. Bangku-bangku dia ni. Kita mau di dalam. Nah, Yang kini menasah katanya. Alhamdulillah horonya kat. Mau buka pintu. Di palangnya. it's okay. Hah? Jadinya bekas-bekas gereja yang tablo Semuanya yang itu dari Aceh Community Center. Nah, insya Allahnya akan dari HP ini. Dari sana. Cukup berarti juga kita kalau mesti. Bisa nggak kita jual? Ya kalau ada yang mau beli kita kasih aja, nggak usah jual. Apa sudah kita jual kalau ada yang mau? Saya nggak mau ngaku. Siapa ini? Ginilah keadaannya sekarang ini. Nah, insya Allah akan direnovasi. Ini kayunya bagus. Sebenarnya ini bekas gereja. Ya lampu, list air udah harus kita apply. Lampu paling penting. Panca. Banyak. Ya. Baca rumah yang medung jin lewe baca putih di dalam kok. Ini jin di dalam. Yang jauh lebih kamu gitu. Benar itu sudah baca 14 kitab PB. Abo, assalamualaikum kita aku tanggapin ini. Yang 14 kitab itu bro, Paulus punya barang doang, ya kan? Kalau PB ya 27 lah. Kemarin pembahasan tentang Mr. Paul toh. Artinya apa? 14 dari 27, lebih dari separuh PB itu didominasi oleh tulisan-tulisan Paulus. Dan itulah yang kalian ikuti saat ini. Mulai dari Roma, 2 kitab Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 2 kitab Tesalonika, 2 kitab Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, 14 kan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas, Wahyu. Lengkap 27? Kubacalah semua, kupahami apa,
ku compare ajaran Paulus dengan apa aja yang diucapkan Yesus, beda jauh. Ya, Yesus itu jelas warnanya, hitam-hitam, putih-putih. Ada di Matius 5 nomor 37. Katakan ya jika iya, katakan tidak jika tidak. Karena di luar itu berasal dari si jahat. Paulus 1 Korintus 9 nomor 21. Apa katanya? Bagi orang Yahudi aku seperti orang Yahudi. Bagi orang yang ikut Taurat aku seperti orang ikut Taurat meskipun aku tidak ikut Taurat. Bagi orang yang tidak ikut Taurat, aku seperti mereka juga, meskipun aku tidak hidup di luar Taurat. Bagi orang lemah, aku seperti orang lemah. Gak ada warnanya, bunglon. Nah, supaya banyak yang selamatkan katanya. Banyak yang selamatkan atau disesatkan. Karena apa? Yesus pernah berkata seperti ini. Ya, itu di Matius 5 nomor 17, 18, 19 dan seterusnya. Apa? Kukatakan padamu, selama langit dan bumi belum lenyap, kata Yesus ya, ini langit dan bumi belum lenyap kan? Tidak boleh satu iota atau satu titik pun dari Taurat itu dikurangi. Jika ada yang mengurangi dan mengajarkannya kepada orang lain, tempatnya di mana, teman-teman, saudara-saudara? Di mana tempatnya? Tempat terendah ya. Mr. Paul, apa yang dilakukannya? Bukan hanya mengurangi, coy, membatalkan. Itu tertulis di suratnya ke jemaat Efesus. Ya, gong kali kan? Apalagi yang paling krusial adalah tentang Tuhan. Yesus mengajarkan untuk menyembah Tuhan yang Esa, mengajarkan menyembah satu-satunya Allah yang benar. Paulus mengajarkan menyembah Yesus sebagai Tuhan. Apa enggak lari? Itu dia coy. Tak usah kepala heran kali. Pahamnya aku. PB, PL, Al-Quran, ku bacalah semua, ku compare lah kawan-kawan. Nah ini dia, Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sang pencipta semesta. Masuk? Thank you.